Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an an Ustaz yang ada di rumah? Semoga ananda diberikan oleh Allah kesehatan ya, dan diberikan oleh Allah kekuatan ya. Kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit atau yang kurang sehat, kita doakan semoga Allah menyembuhkan teman kita itu ya. Ya, alhamdulillah, salat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustaz, kita lanjutkan materi kita hari ini ya, tentang tema 7 ya, kebersamaan ya. Nah, tentunya kemarin kita sudah mengetahui ya tentang bagaimana hewan dengan hewan ya, bagaimana mereka saling berinteraksi ya. Ini hanya cerita dongeng ya, fiksi ya. Ini tentang kemarin, ini ular ya dengan tikus. Jadi kemarin sudah kita juga bahas di Zoom kita, mengapa sang ular ini memangsa tikus, karena ular merasa lapar ya. Jadi saya jelaskan sedikit di sini, karena ular itu adalah hewan pemangsa ya. Jadi dia ingin memangsa tikus ini ya. Kemudian tikus berbicara kepada ular ya, anak-anak Ustadz ya. Tikus ini hanya cerita fiksi ya, dongeng ya. Tikus berbicara kepada ular, jika ingin makan dirinya, maka ya harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah berpikir ya, berpikir dahulu. Jadi tikus ini berpikir dahulu ya, bagaimana dia tidak bisa dimakan oleh ular ya. Ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa hidup sendiri. Jadi juga di sini saling membutuhkan ya, antara sesama hewan juga begitu ya. Apalagi kita manusia, anak Ustadz, saling ada sikap saling membantu ya, sosial kita ya. Jadi kita hidup tidak sendiri-sendiri ya. Kita butuh tetangga untuk membantu kita. Kita butuh saudara untuk membantu kita, dan sebaliknya saudara kita butuh kita ya, saling membantu anak Ustaz. Kemudian ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan sang ular? Iya, tikus memaafkan sang ular jadinya ya, ceritanya ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini fabel kemarin anak Ustaz ya, untuk mengingatkan kembali ya. Kemudian ini kegiatan keagamaan bersama keluarga ya. Tentunya kita anak-anak Ustadz adalah agama Islam ya. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam surat Al-Maidah ya. Sudah Allah sempurnakan agama kita. Ini contohnya Siti beragama Islam, ia mengaji bersama keluarga di masjid. Nah, anak-anak Ustadz ada mengaji di rumah, ada mengaji di rumah sama abinya, misalnya abi dan uminya dan kakaknya atau adiknya membaca Iqra atau membaca Al-Quran, atau belajar tentang sirah nabawi, sirah nabi, perjalanan nabi kita. Tentunya ini adalah hidup kebersamaan ya. Kalau kita saling membantu dalam ketaatan kepada Allah, hidup kita nikmat anak-anak Ustadz ya. Makanya kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya, untuk beramal soleh anak Ustaz. Ini contohnya agama Islam, dan banyak lagi contoh-contoh agama lain, tapi hanya kita ketahui saja ya. Yang penting kita agama Islam adalah agama yang diridhoi Allah ya. Ini agama orang non Muslim ya, orang Kristen ya, atau Katolik ya. Ini juga, ini cukup kita ketahui saja mereka untuk beribadah. Nih, berilah tanda centrang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan, atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Nah, anak-anak Ustadz, cobalah anak-anak Ustadz lihat mana yang anak-anak Ustadz lihat. Tentunya ini ya, ini tidak termasuk dalam kerukunan ya, maka kita beri tanda silang. Tidak patut dicontoh. Yang nomor 2, patut nih Ustadz. Ini seorang abi, umi dan anak-anaknya, kakaknya juga ada adiknya, saling tentram belajar. Nih abangnya belajar di ruang tamu misalnya, atau ruang keluarga ya.
Siti lagi berbicara dengan abinya, umpamanya dia saling berkomunikasi, saling bertanya ya, saling menyayangi antara satu keluarga ya. Subhanallah, sangat indah sekali ya. Kemudian ini nomor 3 juga. Ini sikap kerukunan ya. Dia saling bermain, tidak ada saling bertengkar, tidak ada saling beribut. Misalnya Siti dengan temannya bermain boneka, misalnya Udin bermain mobil-mobilan. Ini anak Ustaz ya. Nampak ya. Kemudian ini nomor 4. Ini tidak patut dicontoh. Kenapa? Iya Ustaz, orang ini punya mainan satu, cuma ingin berebut bertiga. Apa hasilnya nanti kalau saling berebut? Nanti tidak akur jadinya, berantem ya. Jadi anak-anak Ustaz, harus kita hidup dengan suasana yang tentram. Kebersamaan kita harus perlu ya, kita bangun ya. Jadi anak-anak Ustaz, di rumah baik-baiklah akhlaknya, karena akhlak itu adalah suatu amalan yang tinggi, yang agung ya di sisi Allah ya. Siapa yang baik akhlaknya ya, maka dia akan pahala yang sangat besar ya. Berakhlak kepada orang tua, berbudi pekerti, akhlak yang baik ya. Semoga kita diberikan oleh Allah akhlak yang baik ya, akhlak yang soleh. Amin. Baiklah anak Ustaz, semoga hari ini untuk pembelajarannya hanya mendengar saja, karena Ustaz juga ada pelatihan. Dan Ustaz Sudai, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak Ustaz. Tetap semangat.